Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang hitung-hitungan lolos seleksi P3K Guru tahun 2024. Ya, ini hitung-hitungan yang saya buat ya berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Kita tinjau dulu sebelumnya ya teman-teman ya. Tinjau dulu urutan guru yang dapat menempati formasi yang tersedia. Urutan pertama itu adalah pelamar prioritas ya, pelamar prioritas atau P1. Urutan yang kedua adalah guru XTHK 2 ya. Urutan yang ketiga adalah guru non ASN yang terdaftar di BKN. Urutan yang keempat adalah guru yang terdaftar di Dapodik sekolah negeri minimal 2 tahun atau 4 semester secara berturut-turut. Urutan kelima adalah lulusan PPG atau lebih khususnya lulusan PPG Prajabatan. Oke, kita coba ambil contoh ya teman-teman ya. Misalnya di Kabupaten A membuka formasi 10 guru IPA yang akan menempati jabatan fungsional guru di tahun 2024. Urutan penempatannya yaitu yang pertama adalah pelamar prioritas atau P1, yang kedua adalah guru XTHK 2, yang ketiga guru non ASN yang terdaftar di BKN, atau guru 2 tahun Dapodik seharusnya sudah masuk pendataan non ASN ya. Jadi guru-guru yang 2 tahun sebelumnya itu sudah di Dapodik sih seharusnya sudah masuk guru non ASN yang terdaftar di PKN seharusnya ya. Yang keempat adalah lulusan PPG Prajabatan. Oke. Yang pertama misalnya pelamar prioritas P1, jumlah gurunya 5. Yang lolos otomatis 5 ya. Yang tidak lolos 0. Karena untuk P1 ini jika jumlah formasi yang dibuka itu melebihi jumlah P1 yang ada di kabupaten tersebut, maka otomatis semua guru P1 akan terakomodasi untuk menempati formasi di tahun ini ya teman-teman ya. Begitu, jadi secara otomatis lah ya akan langsung menempati jabatan yang ditentukan. Yang kedua guru XTHK 2. Kalau menurut saya ya seharusnya guru XTHK 2 ini sudah masuk dalam kategori P1 seharusnya ya. Tapi ada di beberapa kabupaten itu saya pernah lihat memang guru XTHK 2 tidak masuk di P1. Ya misalnya kita ambil contoh 1, maka sisa formasinya adalah 5 ya kan? 5 setelah diambil oleh P1 maka sisa formasinya adalah 5. Karena jumlah formasi di kabupaten tersebut adalah 10 guru IPA. Kalau diambil 5 untuk P1 maka sisa 5. Nah, jika THK-nya 1 maka yang lolos otomatis 1. Langsung lolos otomatis ya. Yang tidak lolos 0. Nah, untuk guru non ASN, nah karena ini sangat banyak ya teman-teman ya di kabupaten maupun provinsi guru non ASN yang terdaftar di BKN itu sangat-sangat banyak. Ya, jika jumlah gurunya 8, maka akan dilihat dari perankingan tes di teknis, manajerial ya, sosial kultural dan wawancaranya. Di ranking diambil 4. Karena sisa dari formasi untuk P1 dan THK 2 sudah 6, jika jumlah formasinya 10, maka akan sisa 4 ya. Sisa 4 diambil dari perankingan nilai untuk guru non ASN lewat tes teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara.
yang tidak lolos otomatis 4. Nah, untuk lulusan PBG Prajabatan, apabila formasinya semua sudah terisi oleh guru baik P1, THK2, dan guru non-ASN, maka lulusan PBG Prajabatan ini tidak memperoleh formasi atau tidak bisa mendaftar. Karena lulusan PBG Prajabatan ini juga mendaftarnya kan di gelombang kedua pendaftaran P3K ya. Jadi tidak bisa memperoleh formasi di Kabupaten A gitu ya teman-teman ya. Oke, misalnya lagi ya. Ini terjadi banyak sekali ya. Saya ambil contoh misalnya di Provinsi X itu membuka formasi 120 guru fisika yang akan menempati jabatan fungsional guru di tahun 2024 ya. Jumlah P1 di Provinsi X misalnya 50. Nah, ini akan otomatis lolos semua ya teman-teman ya. P1 ini ya untuk menempati jabatan fungsional guru fisika di provinsi tersebut. Nah, guru XTHK-nya misalnya 0, tidak ada. Guru non-ASN yang terdaftar di BKN misalnya 60. Ya, jadi 60 juga ini masuk teman-teman, langsung masuk. Karena sisa formasinya berapa setelah diambil P1? 120 dikurang 50. 70 kan ya teman-teman ya, 70. Nah ini guru non-ASN-nya hanya 60. Berarti guru non-ASN ini akan otomatis lolos menempati jabatan fungsional guru di tahun 2024 di Provinsi X. Nah begitu teman-teman. Kalau misalnya lebih dari 70 bagaimana ya? Sama dengan Kabupaten A tadi, harus dilihat dari perankingan nilai tes itu tadi, teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara di ranking. Tapi karena ini 60 di Provinsi X ya masuk semua gitu. Nah sekarang kan formasinya masih sisa nih. Dari P1 cuma 50 dan P3-nya 60, berarti jumlahnya 110. Sedangkan formasi yang dibutuhkan itu 120. Nah, berarti yang formasi 10 ini adalah formasi yang diperuntukkan untuk lulusan PPG, terkhusus lulusan PPG Prajabatan. Nah, akan direbutkan teman-teman. Misal jumlah yang mendaftar itu adalah 70 orang. Nah, formasinya kan 10 cuman. Jadi yang diterima itu cuman 10 yang akan menempati apa? Menempati formasi yang disediakan oleh provinsi tersebut. Yang tidak lolos 60. Formasi 10 ini diambil dari mana ya? Dari perankingan nilai, manajerial, teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tetapi untuk lulusan PPG Prajabatan ini teman-teman, dia itu sudah memperoleh nilai afirmasi teknis sebesar 450 poin karena mereka itu sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Ya sekian itu penjelasan dari saya teman-teman. Terima kasih.